Halo teman-teman, perkenalkan namaku Siva dari Sipil 23 di sini sebagai tutor mata kuliah Ilmu Ukur Tanah. Jadi untuk kali ini kita akan membahas tentang soal ujian tengah semester mata kuliah Ilmu Ukur Tanah. Jadi untuk sifat ujiannya sendiri adalah open book dan membawa satu lembar HVS A4. Dan untuk waktunya selama 75 menit. Jadi jumlah soalnya sendiri terdiri dari 4 soal, yaitu 2 soal teori dan 2 soal perhitungan. Jadi kita mulai saja untuk pembahasan soal pertama, yaitu jelaskan keterbatasan penggunaan datum vertikal MSL. Jadi datum vertikal MSL sendiri adalah titik referensi menggunakan permukaan level muka air normal air laut. Jadi keterbatasannya memiliki keterbatasan tidak mempunyai koordinat geodetik X, Y dan terbatas hanya mengetahui ketinggiannya saja. Kemudian soal kedua, jelaskan bagaimana konsep pengukuran beda tinggi dengan menggunakan alat waterpass. Jadi alat waterpass atau penyipat datar adalah suatu alat ukur tanah yang dipergunakan untuk mengukur beda tinggi antara titik-titik yang saling berdekatan. Beda tinggi tersebut ditentukan dengan garis-garis visir atau sumbu teropong horizontal yang ditunjukkan ke rambu-rambu ukur yang vertikal. Cara kerjanya, alat didirikan pada suatu titik, kemudian diarahkan pada dua buah rambu yang berdiri vertikal. Maka beda tinggi dapat dicari dengan menggunakan pengurangan antara bacaan muka dan bacaan belakang. Kemudian untuk soal 3, dari data pengukuran beda tinggi pada tabel berikut, dimulai dari BMA dan diakhiri pada BMA, hitunglah tinggi titik P1 sampai dengan P10 dengan metode perataan Bowditch. Jadi perataan Bowditch ini ada di materi ini ya, teman-teman, di materi waterpass memanjang long section di PPT ini. PPT-nya nanti saya taruh di bawah. Ini. Diketahui tinggi BMA sama dengan 224 XX meter, XX sama dengan dua angka terakhir NIM masing-masing mahasiswa. Jadi di sini saya menggunakan NIM akhir 00. Jadi karena di sini pada soal sudah diketahui beda tinggi pergi dan beda tinggi pulang, jadi kita harus mencari beda tinggi rata-ratanya. Caranya adalah beda tinggi pergi ditambah beda tinggi pulang dibagi 2. Dan ketemu beda tinggi rata-ratanya. Untuk plus minusnya mengikuti atau menyesuaikan dengan beda tinggi pergi. Jadi saat ditambahkan juga plus minusnya mengikuti dengan beda tinggi pergi. Contohnya seperti ini, beda tinggi perginya 1,423 ditambah 1,425 ditambahkan kemudian dibagi 2, hasil rata-ratanya 1,424. Kemudian setelah mengetahui beda tinggi rata-ratanya, kita mencari nilai koreksinya. Nilai koreksinya adalah selisih dari jumlah beda tinggi rata-rata dengan tinggi titik akhir dikurangi tinggi titik awal. Karena tinggi titik awal dan titik akhirnya sama, jadi pengurangannya adalah 0 dan kita hanya mencari ini saja, jumlah tinggi rata-rata. Jadi karena 0 dan jumlah tinggi rata-ratanya sudah ketemu, kita tahu selisihnya adalah 60,5 mm. Jadi di sini meter, di sini kita buat menjadi milimeter. Kemudian dikoreksikan kepada tiap selah. Untuk besar atau pembagian koreksinya sendiri bebas, bisa dilakukan dibagi rata atau dibagi menurut panjang atau jaraknya sendiri. Kalau untuk UTS sendiri, saya sarankan dibagi rata saja karena
keterbatasan waktu ya. Kemudian setelah mengetahui tinggi koreksinya, kita bisa mencari tinggi definitifnya atau beda tinggi definitif dengan cara beda tinggi rata-rata ditambah dengan koreksi. Nah, contohnya ini beda tinggi rata-ratanya 1,424 ditambah 0,05. Jadinya beda tinggi definitifnya adalah 1,429. Seperti ini. Setelah kita mendapatkan beda tinggi definitifnya, kita dapat mencari tinggi di setiap titiknya. Jadi yang kita ketahui kan tadi di tinggi di BMA, jadi kita tinggal mencari tinggi titik di P1, P2, P3, P4, P5, P6, P7, P8, P9, P10. Caranya, contoh kita cari di titik P1. P1 caranya adalah BMA ditambah beda tinggi definitif. Jadinya ketemu tinggi P1. Kemudian untuk P2, caranya adalah tinggi P1 ditambah definitif. Jadinya ketemu P2. Jadi kalau untuk yang long section ini, untuk penambahannya beruntun. Jadi dari atas ke bawah gitu. Untuk P3, P2 ditambah definitif ketemu P3 seperti itu. Kemudian untuk tambahan soalnya ini ada, apakah pengukuran beda tinggi tersebut memenuhi syarat ketelitian 20 mm akar D? Jadi D itu adalah jumlah jaraknya. Jadi karena kita sudah diberikan jarak, kemudian kita jumlahkan jaraknya. Kemudian kita masukkan saja ke rumusnya, yaitu 20 akar D. Ini 20 akar 507. Jadi untuk batas toleransinya adalah 450 mm. Kemudian kita cari untuk nilainya berapa. Jadi untuk mencari nilainya adalah kita tambahkan ini beda tinggi pulangnya dan beda tinggi perginya. Kemudian kita cari selisihnya berapa. Jadi untuk jumlah beda tinggi perginya kan ini min 0,059 dan jumlah beda tinggi pulangnya adalah 0,0620. Jadi selisihnya adalah 3 mm. Cara mencari selisihnya ini min dan plusnya kita abaikan saja. Jadi ini 59 mili dan 62 mili, jadinya selisihnya 3 mili. Jadi untuk pengukuran masuk toleransi karena lebih kecil dari syarat, yaitu 3 mili lebih kecil dari 450 mili. Kemudian lanjut untuk soal nomor 4. Soal nomor 4 adalah dari data pengukuran profil melintang di bawah, hitunglah tinggi titik-titik pada profil melintang titik 1 sampai dengan 12 sesuai sketsa di bawah, dengan tinggi titik 0 plus 200 adalah 150 xx meter. Karena kondisi lapangan, pengukuran dilakukan dengan 2 kali berdiri alat di titik 1 dan 2 dan titik profil nomor 10 sebagai titik yang dibidik 2 kali pada setiap berdiri alat. XX sama dengan 2 angka terakhir NIM masing-masing mahasiswa. Kali ini XX-nya saya menggunakan 00 lagi. Jadi karena di soal sudah diketahui BT-nya, jadi kita tidak usah ngitung lagi untuk BT-nya. Bila di soal hanya diketahui BA dan BB-nya saja, kita perlu menghitung BT-nya dengan cara BA plus BB dibagi 2. Jadi karena udah diketahui untuk BT-nya, kita langsung menghitung ke beda tingginya saja. Untuk beda tinggi per titiknya, bisa kita cari dengan tinggi titik ini, titik 0 plus 200, kan tinggi ini dikurangi dengan tinggi 1. Jadi ketemu 0,695, ini dalam milimeter, ini
meter. Kemudian untuk yang titik 2-nya, kita hitung lagi dari tinggi target yang 0,200 ini dikurangi dengan target 2. Jadi untuk menghitungnya itu patokannya dari target 0 plus 200 ya untuk yang cross section ini. Terus yang ketiga juga sama, jadi titik 0 plus 200 dikurangi BT pada titik 3 seperti ini dan seterusnya sampai ke 10. Kemudian karena ini alatnya didirikan sebanyak 2 kali, jadi untuk yang beda tinggi di titik 11 dan 12 acuannya bukan lagi di 0 plus 200 namun di yang 10 ini. Jadi yang ini beda tinggi di 11 yaitu yang titik 10 tinggi titik 10 1600 ini dikurangi dengan 1056. Jadi hasilnya 0,544 dan yang 12 juga sama. Kemudian setelah mengetahui beda tingginya ini, kita cari tingginya. Tingginya itu caranya dengan tinggi ditambah dengan beda tinggi. Ini juga sama ya, untuk acuannya kan kalau yang ini tadi runtut kan, kalau yang ini acuannya dari tinggi titik 0 plus 200. Jadi ini tinggi titik 0 plus 200 ditambah beda tinggi hasilnya ini. Kemudian yang kedua tinggi titik 0 plus 200 ditambah beda tinggi 2 hasilnya ini. Terus seterusnya sampai ke 10. Karena ke 10 ini tidak diketahui pada awalnya, jadi kita ambil dari yang titik 10 ini, kita masukkan ke sini. Kemudian untuk titik 11-nya acuannya bukan lagi dari 150 namun dari yang titik 10 ini. Titik 10 ditambah dengan beda tinggi titik di 11 ini ditambahkan kemudian hasilnya jadi tinggi di titik 11. Yang 12 juga sama, tinggi titik 10 ditambah dengan beda tinggi ini jadi hasilnya 152,144. Jadi seperti itu. Jadi untuk ilmu ukur tanah sendiri soal-soalnya mirip-mirip dengan soal-soal tahun lalu, namun untuk yang teori 1-2 ini biasanya agak berubah sedikit, namun tidak terlalu banyaklah berubahnya. Jadi teman-teman bisa membaca materi-materi dosen atau soal-soal yang tahun lalu, tidak hanya yang tahun ini. Dan untuk perhitungan Excel dan materi-materinya sudah saya masukkan di link Google Drive ini, teman-teman bisa mengakses. Sekian dari saya, bila ada kesalahan atau kesalahan pengucapan kata, mohon dimaafkan. Terima kasih.